hari yang berbentuk slide untuk video pengurusan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Anak-anakku semua yang berbahagia, satu di antara sekian kewajiban kita dalam syariat Islam adalah mengurusi jenazah. Pengurusan jenazah ini merupakan fardu kifayah. Fardu kifayah artinya sesuatu yang bisa cukup dengan perwakilan, kewajiban kelompok, itu namanya fardu kifayah. Ada fardul aini, ada fardul kifayah. Kalau fardul aini berarti itu kewajiban individu, kewajiban perorangan yang tidak boleh diwakili, seperti sholat 5 waktu. Sedangkan pengurusan jenazah ini merupakan fardu ain. Cukup satu orang bisa dalam satu kampung. Kita terbebaskan dari tugas tapi tidak dapat pahala. Jangan kita beranggapan karena kita bebas lalu kita ikut dapat pahala. Siapa yang mengerjakan dia dapat pahala. Siapa yang tidak mengerjakannya maka dia tidak akan dapat pahala. Lalu secara ringkas bahwa setiap manusia kullu nafsin dha'iqatul, setiap nyawa, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Nah, lalu proses kematian, proses menuju kematian namanya sakratul maut. Selesai sakratul maut itulah namanya maut. Khurujur ruh minal badan mautun. Keluarnya nyawa dari badan itu namanya mati. Kalau masih ada nyawa di badan tidak boleh dikatakan mayit, tidak boleh dikatakan jenazah, itu masih dikatakan orang sakit. Nah, oleh karena itu setelah meninggal dunia ada proses yang kita disunahkan. Kemudian setelah kita mati ada hal-hal yang disunahkan. Semuanya itu insya Allah akan kita jelaskan secara singkat-singkat praktis. Ya, karena ada 5 yang harus kita selesaikan hari ini. Pertama, proses sakratul maut. Kedua, kewajiban setelah mati, yang disunahkan setelah mati.
dan kewajiban setelah mati. Kewajiban setelah mati ada 4. Pertama, memandikan. Kedua, mengafani. Ketiga, menyolatkan. Keempat, menguburkan. Wa ma yata'allaqu bihi, menguburkan dan apa yang terkait dengannya. Pertama, proses sakratul maut. Sakratul maut itu penyakit paling akhir di dunia dan penyakit yang paling sakit yang tidak ada obatnya kecuali mati. Itu namanya sakratul maut. Maka tidak ada namanya orang tidak sakit mati. Pasti dia sakit. Ya. Karena dia sakit, maka penyakit itulah yang dikatakan penyakit paling sakit. Nah, ternyata biar kita pakai laptop juga tulisannya tidak kelihatan. Ya. Karena tulisannya tidak kelihatan, ya kita cabut saja dulu. Nanti kalau memang ada videonya, jumpaan video yang di laptop saya karena sampai kantor tadi karena banyak hal yang kita selesaikan sehingga masih di sebelah mana saya simpan itu lengkap ya. Nah, kemudian sebelum kita ke proses pengurusan jenazah, maka kita pertama akan kita praktikkan proses menuju kematian yang kita kenal dengan sakratul maut. Saya tidak cukup dengan bantal, saya ingin manusianya. Ya. Ini alat-alat yang akan kita pakai membuat simulasinya nanti. Membuat kain kafan sekaligus mengafani. Yang saya kafani juga manusia. Ya. Yang banin atau yang banat? Kalau saya mau saya yang banat, supaya satu kerja banyak laba. Udah. Nah, karena itu saya minta yang banin yang paling kecil dan paling pendek. Maju. Ridwan. Oh, Ridwan. Ya, ini sudah siap akan sakratul maut. Tapi kita doakan mudah-mudahan umurnya panjang-panjang. Walaupun badannya lebih pendek dari saya, tapi umurnya insya Allah lebih panjang dari saya. Kalaupun dia duluan, saya dari hati. Nah, silahkan sompanya bisa ditanggalkan di situ. Ternyata gagah
juga ya. Silakan tidur terlentang. Gak apa-apa pakai bebas semuanya, lengkap sudah. Nah, nanti setelah meninggal baru kita buka seluruhnya pakaiannya. Nah makanya kalau banyak ada lebihnya. Nah ini ceritanya, ini sedang sakit keras ya. Bukan sakit lemas ya, sedang sakit keras. Ini keras tangannya juga keras, kepalanya juga keras. Nah. Tatkala teman kita, keluarga kita sedang sakit keras, maka disunahkan kita kalau sudah dikatakan sudah parah, sudah sakratul maut, disunahkan kita iqra'u Yasin, iqra'u ala mautakum Yasin. Ya, disuruh kita membaca surat Yasin untuk membantu orang yang sakit. Dibacakan Yasin bukan supaya mati, jangan salah yakin. Membaca Yasin bagi orang yang sakit, kalau memang dia sembuh, biar cepat dia sembuh. Kalau memang harus penyakit itu dibawa sampai mati, diharapkan mudah-mudahan nyawanya keluarnya dengan mudah, tidak seperti yang kita takutkan. Nah, kalau sudah parah misalnya seperti ini, anggap dia sudah sangat parah, maka cukup kita talqinkan di telinga kanannya, La ilaha illallah. Karena dia sudah tidak tanda kita, sudah tidak sempat. Ada orang yang sudah sakit parah masih bisa berkomunikasi. Rasa-rasanya saya sudah parah, silahkan talqinkan saya. Disuruh dia ditalqinkan. Ya. Atau dengarkan ucap bacaan saya benar atau salah. Ada orang yang seperti itu. Nah, kalau seperti ini sudah saya baca la ilaha illallah, dia sepi, tidak ada ngomong-ngomong, cukup sekali saja. Tapi kalau dia nanti lagi ngamuk-ngamuk, waduh sakit, mau minum macam katanya, kembali lagi la ilaha illallah. Boleh dalam keadaan tidur, boleh juga dia misalnya kita coba bangun. Nah. Bisa saja dalam kondisi kita sedang kalau dalam posisi seperti ini sudah parah, di kiri kanan sudah, sedangkan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini sudah matanya sudah ya sudah mengejip-ejipkan mata, sudah mau meninggalkan dunia ini. Barulah kita di sebelah kanan la ilaha illallah. Akhirnya pejamlah matanya, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah satu proses sakratul maut. Ini jenazah sudah mati. Begitu dia mati, matanya kita rapatkan.
Setelah mata dipejamkan, rapatkan, kemudian diikat dagu. Karena dia sudah mandi, ini kita gunting. Kita buka pakaiannya semua, ditutup. Ya. Kemudian ruas-ruasnya kita luruskan. Kalau ada yang sulit, ambilkan minyak, diluruskan. Ya. Kalau ada yang sulit diluruskan, diminyakin dikit. Nah, barulah ditaruh di sini. Nah, supaya nanti tidak sulit, nah kita ikat dulu. Kaki sudah diluruskan, didirikan. Udah selesai. Ini jenazahnya sudah mata kita pejamkan, mulut kita rapatkan, ikat ini, kemudian ini tangannya, kaki diikat. Setelah itu diselimuti. Ini sudah kita buka bajunya ya, sudah kita buka pakaian semua. Nah, tinggal ditutup. Nah. Ini baru satu tugas kita. Selesai kita talqinkan, dia meninggal, baju dibuka, mata dipejamkan, mulut dirapatkan, ikat ke kepala, kemudian tangan ditaruh di dada, kaki diluruskan, diikat seperti yang tadi, kemudian ditaruhkan ya kira-kira seberat gunting ini, ditaruhkan di perutnya, kira-kira di sini, di bagian dalam. Nah, untuk apa ini? Mempermudah keluarnya apa yang memang ada di dalam. Boleh memutar tidur terus. Setelah ini prosesnya sudah selesai, tinggal anggap ini kita tidurkan, dia menghadap, kakinya menghadap kiblat. Jadi nanti kepalanya kalau itu kiblat, anggaplah itu kiblat, sehingga ini pakai bantal supaya mukanya menghadap kiblat. Nah, kemudian selesai ini nanti akan ada proses pemandian. Nah, pada saat kita akan memandikan jenazah, yang perlu disiapkan pertama air. Air ini 3 macam. Satu, air bidara atau air sabun. Yang kedua, air biasa, air mutlak. Ada mereknya. Anggaplah ini air bidara karena ini gambar daunnya. Ini air mutlak. Tapi ini jangan taruh di dekat mayat. Kalau taruh dekat mayat nanti terpercik, inilah menjadi mustakmal. Maka air bidara ini sama dengan air sabun. Kemudian nanti ada air kapur barus terakhir. Nah, makanya nanti kira-kira di sini agak jauh. Anggap ini sudah kita tidurkan di atas tempat tidur, di ranjangnya atau di kasur di mana dia ditaruh. Ya.
Kemudian pada saat kita akan memandikan jenazah, pertama kita siapkan tempat pemandian. Ini kita tidak angkat jenazahnya karena ini anggap tempat tidurnya, kemudian kita pindah ke tempat lain. Nah, sebelum kita memandikan, air kita siapkan, kain kafan kita siapkan. Nah, yang pertama, air sudah tadi 4 macam kita siapkan. Kemudian kita akan mandikan pertama. Tapi sebelum dimandikan, siapkan dulu kain kafan. Nah, kain kafan untuk yang laki cukup 3 lembar. Minimal laki perempuan 1 lembar yang bisa menutup jenazah. Bisa menutup jenazah. Andaikan ada orang miskin tidak punya kain kafan, kain mau dipakai tidak ada kainnya, kita pakai bungkus, boleh dibungkus pakai bekas semen. Ya, kertas semen itu kamu jahit untuk membungkusnya. Kalau tidak ada kertas semen, cukup daun kelapa. Ambilkan daun pisang. Ambil daun pisang, tutup sekedar yang di tengah saja. Kalau memang tidak ada untuk bawah atas, cukup ini saja, aurat besarnya ditutup. Asal jangan dia telanjang masuk kubur. Sudah kelewatan miskinnya itu. Dan tidak ada temannya bersahabat baik sehingga tidak ada yang mau menyumbang kepadanya. Tapi kita nah orang-orang baik, orang terhormat, akan habis kita pakai kain kafan. Nah, minimal 1 lembar kita ukur sepanjang jenazah kayak seperti ini. Kita potong untuk yang laki 3 lembar seperti ini. Ya, sepanjang ini kemudian akan kita atur. Nah, sekarang untuk mudahnya kita minta 4 orang. Coba sekarang ini jenazahnya diturunkan dulu, dipindahkan karena kita mau siapkan tempat memandikan. Angkat dia, angkat, kita mau angkat, kita praktik, angkat dia. Nah, asal bisa berempat. Nah, sudah. Nah, sekarang ini kita siapkan. Kalau sekarang sudah ada dijual atau disiapkan, ada ranjang khusus tempat memandikan jenazah. Anggaplah ini itu yang tidak perlu kita repot-repot. Mau buat pakai meja bisa, kemudian pakai apa namanya? Pakai lasah boleh, buatkan pakai bambu juga boleh. Nah, sekarang kita akan siapkan yang paling luar. Nah, yang paling luar ini kita akan siapkan 3 karena ini sudah ya, ini anggap saya sudah potong-potong, kita sudah potong jadi 3. Miring sana. Nah, supaya nanti saling tutup dia. Ada yang ini kain yang panjang kayak ini. Nah, ini maksimal. Jadi yang paling bawah kita miring-miringkan supaya saling tutup, jangan satu tempat pertemuannya. Satu di sini, satu di samping, satu di sini sehingga tutup dia semua. Sudah ini. Nah, kira-kira ini nanti model cara kita akan menyiapkan tempat kita akan. Kemudian talinya taruh dulu paling bawah di sini. Nah, taruh di sini. Nah, anggap ini sudah jadi, taruh di sini dulu, kita lipat. Taruh di situ, satu di tengah satu.
sekarang kita lipat karena ini kita mau pakai memandikan jenazah sekarang. Ini sudah siap. Nah, kira-kira di mana ditaruh? Kayak ini di situ. Nanti kita di atas lagi simulasinya nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau mandikan jenazah. Itu sudah siap. Bentar dulu. Kita perlu ada sujadah 3. Anggap ini tidak usah kita pakai lapis. Sekarang ini kita anggap ini menjadi nah. Pertama, memandikan mayit harus di tempat yang naung, di tempat yang tertutup supaya orang tidak melihat auratnya. Nah, anggap ini kita sudah siap. Ini biasanya boleh pakai bantal, tapi bungkus pakai plastik. Boleh pakai pohon kelapa diiris. Ini menjadi, kenapa perlu ada seperti ini? Supaya tidak langsung nempel badannya di tempat dimandikan, supaya airnya langsung mengalir, kemudian badan kita tidak kena dengan air yang sudah dipakai. Nah, setelah itu barulah kita akan mandikan jenazah. Silakan diangkat. Paham dulu yang tadi cara membuat kain kapan? Sebentar. Tinggal yang kedua, yang belum. Yang perempuan. Nah, kalau perempuan kita minimal 1 lurus kayak itu. Tapi kalau mau sempurna pakai 5. Yang 5 itu 1 kerudung, 1 baju, 1 kain, 2 lapis yang panjang lurus. Saya ulangi, 1 untuk kerudung, 1 untuk baju, 1 untuk kain, 2 lapis untuk untuk membungkusnya. Cara kita, untuk membuat kerudungnya, kita kalau membuat kerudung boleh yang tadi dibelah 2, dipotong kira-kira 1/2 meter, kemudian dibelah 2. Boleh juga tidak dibelah, nanti dilipat. Nah, untuk menjadi kerudung untuk perempuan. Setelah itu baju. Nah, untuk membuat baju, kain kita potong. Setelah kita potong, kita lipat. Nah, setelah dilipat, lipat lagi. Sudah berapa kali lipat ini? 2 kali lipat. Nah, setelah dilipat begini, hidupkan lagi dia. Nah, disinilah tempat kita potong ujungnya. Setelah seperti ini dipotong ujungnya. Jangan terlalu besar, sedikit-dikit biar tidak terlalu lebar. Karena kalau terlalu lebar nanti seperti sini dia. Ini untuk perempuan. Kalau laki tidak perlu dibuatkan baju. Kalaupun mau juga nggak apa-apa. Nah, potong ujungnya, jadilah dia menjadi baju. Begitu ditarik, berlubanglah dia, maka inilah jadi baju. Tatkala saya mau pasang, inilah dia. Bukan lambung, kalau lambung dijahit, ini tidak dijahit, cukup buatkan lubang di tengah saja, masuk kepala. Kalau kekecilan, di sini aja dibelah sedikit, memperluas supaya nanti kecil gitu. Nah, paham? Nah,
Karena itu nanti kita bisa praktik yang janazah perempuan. Pasangkan baju, pasangkan kerudung, barulah kain. Nah, ini sudah baju, sudah jadi. Bisa caranya tadi itu? Bisa. Ya, dilipat, kemudian potong. Baju sudah jadi, kerudung sudah, taruh di satu tempat. Tinggal kainnya. Kainnya ya tinggal dipotong. Ya, ukuran yang kira-kira bisa kalau kita bisa melingkar. Kalau kita masih hidup bisa pakai kayak tadi. Inilah kira-kira. Nah, kemudian ini nanti pakai. Nah, setelah ini nanti barulah dipotong 2 lembar yang panjang sesuai dengan panjang jenazah. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti diurutkan. Nah, anggaplah yang 3 lembar tadi itu 2 lembar. Ya, nanti ini tinggal disiapkan. Nah, ini jilbab, ini lambungnya, taruh, yang ini kainnya. Nanti biar laki yang anggap perempuan aja, anak laki lebih mudah caranya, hanya dipotong-potong aja. Nah, ini kainnya. Sekarang tinggal yang 2 lembar itu, anggap itu menjadi, nah, dengan talinya tadi satukan nanti biar dapat nyanyi. Sudah siap caranya buat kain kapan? Kalau ada ibumu, keluargamu mati, biar kamu tidak kerja, ajak, ini loh caranya. Saya ingin contohkan tadi itu supaya kamu bisa mencontohkan. Ya. Karena cara dulu mesti orang kiai saja disuruh yang ini. Tidak perlu nyuruh orang, kita. Terakhir kita akan berbakti kepada ibu kita buatkan. Saya pertama kali dulu kakak saya yang buatkan. Anak saya pertama kali, anak saya yang buatkan. Karena anak saya 2 yang meninggal dunia lebih dulu, jadi saya buatkan kain kapan. Setelah itu kakak saya paling besar, saya juga buatkan dia kain kapan. Kemudian ketiga, papunya Tuan Guru Lokman, saya ikut membuat di situ. Kemudian siapa lagi saya buatkan kemarin? Ada banyak saya buatkan ya, kain kapannya. Mertua saya termasuk. Nah, kemudian karena itu sudah siap, tempat memandikan sudah siap, air sudah siap, maka keluarga sudah kumpul semua, maka kita akan memandikan jenazah. Silakan diangkat. Anggap ini sudah tertutup rapi tempat yang mau. Nah. Ya, tidak usah pakai mandor karena itu memandikan, cukup. Nah, ini masih pakai selimut, maka anggap di dalam ini dia sedang telanjang, maka selimutnya kita akan ganti pakai ini kita akan ganti, tinggal ini tutup ini saja. Anggap dia sudah. Jadi yang kita tutup hanya lutut dengan pusat. Luar biasa jenazahnya setia betul ini. Luar biasa. Sebelum kita memandikan, tadi
gunting sudah kita pindah sebelum pada saat dia dipindah. Nah, sekarang bagaimana kalau kepalanya ada sana biar enak saya dari situ supaya dilihat. Nah, dipindah aja. Nah, kepala ada putaran. Tapi nanti kalau sedang dimandikan jangan senyum ya, tidak jadi kita mandikan, hidup lagi dia. Nah, karena kita sudah memandikan, ini ikatannya kita buka. Ikatan tangan kita buka. Nah, ikatan kepala kita buka. Inilah model jenazah. Kita anggap dia telanjang, hanya ini aja ditutup. Nah, sebelum kita mulai memandi, maka sunat kita bangunkan jenazah setengahnya. Tangan kanan berada di tengkuknya, tangan kiri berada di perutnya. Bismillah. Saya bangunkan setengahnya. Nah, terus karena ini lemas masih kita. Nah, kemudian tangan kiri kita pakai perutnya di sini 3 kali. Nah, jangan kalau dia sedang hamil jangan kuat-kuat. Tapi karena ini anggap perempuan tapi masih gadis. Atasan lekat. Tapi tidak dari sini ya, saya tadi dari sini. Perutnya saja kita tekan sedikit. Nah, sudah agak ditekan, tidurkan kembali. Nah, setelah itu kita akan cari lapis tangan. Istilahkan menggaru, begaru, apa istilahnya kamu di kampungmu? Begauk ya, begauk. Nah, ada istilah orang begauk, ada istilah orang begaru, ada istilah orang mengistinjakan. Nah, pertama tangan kiri kita, kalau pakai kaos tangan juga boleh. Ini kita pakai masih primitif, belum ada kaos tangan dijual. Nah, tangan dibungkus air bersih. Cebo, jangan dengan embernya, masa mandikan pakai ember. Tetap di sana. Nah, di sini mulai ada 3 orang yang kira-kira akan melayani saya untuk memandikan. Nah, nanti satu tukang cebok, yang lain tukang mengembalikan yang kosong. Terus ceboknya. Nah, kira-kira ini air sudah masuk. Maka saya akan basuh pantatnya dulu, mensucikannya. Nah, kita kalau masih ganti, ganti lagi. Lagi kita basuh. Anggaplah ini badannya. Nah, kita lihat nanti tidak tahu. Nah, lihat masih ada kuning-kuning, ganti. Nah, anggaplah ini terakhir. Kalau ada kaos tangan enak, pakai kaos tangan yang kayak dokter itu. Nah, ini ambil lagi air, kita basuh bersih pantatnya supaya jangan nanti air-air ini menjadi najis. Nah, kita angkat, kita sudah gauk dia sampai pantatnya, ternyata bersih, sudah suci, sudah habis keluar yang tadi-tadi. Nah, ini sudah ditaruh di tempat yang lain. Misalnya anggaplah ada ember khusus. Sudah selesai kita istinjakan. Nah, selesai istinja kita akan mulai memandikan. Yang pertama kita akan mulai memandikan jenazah pakai air mutlak dulu. Iya.
Iya, air mutlak, air biasa. Nah, kalau sudah begini harus berdiri semua karena ini terus bermuter. Nah, bisa di depanan mungkin itu terhalang dengan itu supaya berdiri semua. Mungkin 3 yang melayani saya, 3 yang akan mengambil yang kosong supaya muter terus gitu. Nah, 6 orang aja, 2, 4, 5. Kamu jangan duduk. Bagaimana kamu duduk dekat jenazah nanti? Nah, sekarang ini sedang akan kita. Ini pertama yang akan saya basuh dulu anggota wudhunya, mukanya. Kita masuk mukanya. Udah, misal habis air ini, nah, ambil lagi air bersih. Nah, kemudian tangannya, terus tangan kiri, udah habis. Ambil lagi kepalanya, lagi kaki, kita wudhukan. Kalau orang terakhir dia wudhu, kita pakai agama wudhu dulu baru memandikan jenazah. Apa sebabnya? Sama dengan waktu kita hidup, ada sunat mandi, disunatkan kita wudhu dulu sebelum kita mandi. Kita hilangkan hadas kecil dulu baru hadas besar. Sedangkan jenazah ini dia hadas besar, maka hadas kecilnya kita wudhu dulu. Setelah diwudhu, ingat jenazah tidak batal wudhunya, yang batal kita yang hidup. Jangan ribut-ribut, jangan disentuh, batal wudhunya, batal wudhunya. Kita yang menyentuh yang batal. Yang jenazahnya tidak batal karena dia tidak bisa wudhu. Iya, karena dia tidak bisa wudhu, diwudhukan. Karena dia tidak bisa mandi, dimandikan. Maka tidak ada batal mandi, tidak ada batal wudhu. Nah, sekarang sudah kita wudhu, air. Nah, sekarang agak cepat airnya karena ini kita mulai memandikan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kita berniat memandikan, boleh juga tidak. Tadi juga mewudhukan, saya wudhukan jenazah ini lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita memandikan, ya saya mandikan jenazah ini lillahi ta'ala. Nah, kita basuh bagian kanan dulu. Habis. Nah, bagian kiri. Nah, terus sekarang saya bukan sendirian, harus ada teman saya di sini kiri kanan. Bantu saya tambah. Nah, di situ tambah. Nah, di sini 3 orang lah paling tidak. Nah, di sini yang bantu ini. Nah, sekarang ini sudah airnya. Nah, sekarang kita mau balik dia supaya bagian belakangnya basah. Nah, itu sebabnya ini ada langginya. Nah, barulah kita basah semua. Nah, begitu badannya basah semua, ini sudah selesai minimal memandikan dengan air biasa saja. Tapi untuk lengkapnya maka perlu ada air bidara atau air sabun. Nah, sekarang air bidaranya kita kembalikan. Nah, ini air bidara. Nah, apa fungsi air bidara ini? Supaya badan jenazah tidak licin. Kita pakai sabun. Kadang-kadang duanya kita pakai. Boleh daun bidara, setelah itu pakai sabun. Airi semua, anggap rata ini dengan air bidara, terus air sabunnya. Nah, sekarang kita sabunin jenazah. Ya. Nah, sekarang kita semua dari kepalanya, kalau perempuan kita sisir rambutnya, kita sampuin, giginya kita sikat, lubang-lubang hidungnya kita pakai cotton bud, mungkin ada geranggang yang di situ belum bersih, tai telinga, tai hidung, telinganya kita sabun, terus kita basuh ini sabun. Tangannya yang di bawah, bagian bawah dia. Anggaplah nyapu-nyapunin. Kamu bagian atas, saya bagian tengah. Nah, misalnya nyapu-nyapunin ini sudah selesai sabunnya. Sekarang kita mau hilangkan air sabunnya lagi. Kembali pakai air apa? Ya.
Nah, anggap ini dari kepala terus sampai bawah. Lagi terus, sebelum saya stop jangan. Nah, setelah itu di bagian bawah mungkin tadi tidak cukup, maka kita balik, basahi, basuh semua sampai bawah. Udah selesai. Sekarang tinggal kita mau pakai air. Apa yang ketiga? Kapur barus. Dicampur sedikit, jangan terlalu banyak. Dan kapur barus yang harum, bukan kapur barus yang bau, muntah kita nanti. Nah, kenapa air kapur barus terakhir? Pertama, jenazah supaya tidak bau. Kedua, badannya supaya tidak licin. Jadi kalau ada orang yang ketiaknya bau-bau, sulit untuk hilang bau ketiaknya, cukup kamu masukkan kapur barus ke dalam botol, kamu masukkan air, kemudian kamu lubangi sedikit aja. Nanti setiap kamu mandi, tuangkan itu pakai. Insya Allah hilang ya bau ketiak itu. Karena nanti kalau ketiaknya bau boleh dikembalikan sama calon suami. Itu termasuk aib dalam pernikahan. Tama-tama semama merabun labah ngengoh. Boleh. Makanya perlu seperti itu. Nah, ini sudah kita pakai kapur barus. Nah, karena ini sudah selesai pemandian, anggap sudah selesai pemandian. Sekarang tinggal kita akan ganti ini pakai anduk. Nah, ini anduk atau selimut kain yang agak lemes kita pakai ya, untuk anggap dia sekarang ini ya udah kita mau anduk ini, kita anggap ini dia basah, anggap ini sudah pindah. Nah, sekarang dipindah dulu, kita siapkan tempat kain kapan yang tadi. Silakan petugas angkat. Kalau nanti langsung ini, tapi kita sekarang karena simulasi tidak dilihat oleh temannya. Nah, sekarang ini kita hilangkan. Yang panjang 2 lembar dulu. Ya, 2 lembar. Nah, tadi paling bawah tali di sini 1, yang panjang di tengah. Di bawah di kaki 1. Jadi ikatan jenazah itu tali pocongnya tidak mesti 3, boleh 2, boleh 4, boleh 8, boleh juga diikat seperti orang mengikat tikel itu, bantal itu, boleh, tidak ada yang larangan. Pak jangan tidak berani berfoto 3 orang, nanti 3 tali mayit katanya itu sial. Yang paling panjang dulu, yang panjang. Nah, 1, 2. Nah, sekarang kita simulasikan perempuan, anggap dia jenazah perempuan. Nah, kemudian itu tadi yang ini kerudung paling atas. Ini kainnya di bawah. Baju ya. Nah, di sini paling atas kerudung, kedua baju, ketiga kain, barulah 2 lapis yang panjang. Nah, silakan, kita sudah siap, jenazahnya diangkat lagi. Itu semuanya kita pakai yang kecil dan ringan. Nah, bawah
ini lepas ini karena ini sudah kita proses. Ini kembali ke sini. Nah, sebelumnya mana ikat tangannya tadi? Nah, ini kakinya. Mana itu tadi? Nah, kapas, ya. Kapas kita taruhkan di semua, di tempat-tempat yang berlubang ditaruhkan kapas, termasuk di pantat. Sekarang bisa diganti dengan pakai pempes. Ya, pakai pempes, pasangkan pempes untuk menjaga jangan sampai ada nanti kotoran yang keluar jatuh ke kain kapas. Sudah kita pasangkan pempes, ini sekarang kita mau taruhkan. Nah, di matanya, supaya jangan nanti keluar air. Nah, di mulutnya ini pakai kapas, tapi karena ini matikan itu dulu sementara. Pergi aja dia. Lagi. Anggap ini sekarang kapas lah ini. Nah, kemudian telinganya kiri kanan kita taruhkan. Nah, barulah sekarang ini sudah siap. Tinggal ini bajunya kita pasang. Nah, tuh, tinggal ditarik bajunya. Nah, perempuan kan ini? Ya. Nah, terus kita ginikan. Nah, sudah. Nah, itu kainnya. Tinggal jilbabnya. Rambutnya dijadikan 3 ya, disisir jadi 3 kelompok rambutnya, terus ditaruh ke belakang kalau perempuan. Nah, anggaplah ini sudah, jilbabnya sudah, bajunya sudah, kainnya sudah. Nah, sekarang tinggal yang panjang. Nah, karena ini dia kurang besar, boleh nanti disambung, ditambah. Nah, supaya tertutup ini nanti ditambahin, disambung. Nah, sekarang yang kedua, terakhir. Di sebelah kanan supaya mudah dibuka nanti. Nah, karena kita akan buka di tiang lahat nanti ceritanya. Kalau capek beli tahu. Ini mestinya di sini diikat ya, di tangan supaya tidak. Nah, anggaplah di sini. Nah, Nah, silakan pindahkan ke keranda, kita mau sholatkan. Ini bisa dipindah. Yang belum bertugas silakan bantu ini angkat. Nanti mau dipakai lagi tuh, taruh di sini dulu. Nah, ini sekarang jenazahnya perempuan mau disolatkan, kepalanya menghadap utara. Kalau orang perempuan meninggal, kepalanya di kanan imam. Ya, kanan sedikit biar ada kanan. Atau ini digeser ke sana. Kepala orang laki kira-kira berada di dada perempuan. Ya, agak sinian.
kira-kira berada di pinggangnya perempuan, di situ kepala jenazah yang laki. Kalau kita mau sholat sekaligus, tapi ini anggap satu orang saja yang akan kita sholatkan. Selesai ini tinggal kita sholat jenazah. Maka posisi imam berada di tengah-tengah kalau perempuan. Andai kan seperti ini, kerandanya belum tertutup, tidak ada gambar-gambar yang kelihatan di depan orang sholat karena imam berada pas di kira-kira di tengah, sehingga tidak kelihatan dadanya, potongan dadanya yang muncul. Nah, coba imam satu di sini, kemudian yang laki 6 orang kita minta. Nah, jadi makmumnya. Nah, biar jadi 3 saf minimal, 2-2 lah. 1-2 orang lagi. Ingat sholat jenazah kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati. Yang akan dinilai besok, pertama kalau sakratul maut, ketepatan caranya proses sakratul maut, mentalkinkan, membacakan doa. Setelah itu caranya mengikat kepala dan seterusnya. Setelah itu akan dinilai caranya membuat kain kafan, caranya memandikan. Kemudian kalau ditanya nanti sama juri bagaimana prosesnya, oh ini dulu ini ya, supaya kayak tadi itu. Nah sekarang kalau jenazah kita kamarkan, tidak Allahu Akbar. Jangan kayak orang kemarin disuruh kamar jenazah, Allahu Akbar. Nah, ketawa orang. Jadi kalau di Mekah orang kamar, kalau laki sallu alal mayyitil hadir. Sallu alal mayyitil hadir rahimakumullah. Kalau perempuan seperti ini kita nyanyikan perempuan, sallu alal mayyitatil hadirah rahimakumullah, atau sallu salatan janazah rahimakumullah lagi perempuan. Silakan salat jenazahnya dimulai. Kekompakannya dilihat. Ayo, mulai. Sudah kan tadi? Sudah saya yang kamar tadi kan? Tinggal usul saja. Langsung kali. Nanti kalau waktu dinilai, suarakan bacanya ya. Misalnya Fatihah dibaca, kemudian doanya dibaca. Sholat jenazahnya ya, karena dianggap yang kelima itu adalah zikir. Itu sebabnya kita membaca supaya tidak salah. Ya, mudahlah, anggap itu selesai sholatnya. Ya, tinggal nanti doanya Allahumma ighfir laha. Ya Al-Fatihah las. Nah, asbihu alaihi bil. Setelah
itu sekarang acara terakhir kita akan memakamkan jenazah. Nah, sekarang kita akan kuburkan itu, biarkan dulu. Jenazah itu kuburan ada dua model. Ada kubur yang segi empat, kemudian di sebelah kirinya dimiringkan sedikit di bawah seukuran jenazah, itu namanya liang lahat. Ada yang persegi empat, di tengahnya dibuatkan parit, itu namanya sakun, dibuatkan parit. Ukuran jenazah dilepas, karena jenazah harus dilepas menghadap kiblat. Nah, sekarang kira-kira meja itu kita buat jadi ya kuburan di sini. Nah, kuburnya nanti ini kita miringkan di sini. Anggap nanti ini menjadi kubur. Itu ya masuk seperti cara orang kalau buat manusia apanya duluan masuk? Kakinya ke kepalanya. Kalau keluar dari perut ibu kita, kaki apa kepala? Masuk kubur pun kepala. Nah, silakan, jenazah sudah kita lepas, silakan jenazah dibawa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kepalanya, nah kepalanya muter. Jangan orang di sini sudah, yang sebenarnya di sini. Orang yang di sana itu orang yang mau cepat aja. Nah, sekarang di sini akan diangkat ke sini. Nah, silakan angkat bertemannya. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah kita pakai untuk supaya dia ini sebelah, supaya jangan dia kembali. Nah, anggap ini sekarang bambu ya. Saya dan bambu. Maka kita sekarang bisa kamu pinggir. Nah, pinggir, kamu pinggir. Dua sudah kasih. Nah. Anggap ini kuburan. Sekarang untuk cara orang tua kita, nah, di atasnya ditutup dengan. Nah, nanti ini tinggal ditutup. Ini anggap sudah ditutup, tinggal ditimbuni dengan tanah. Sudah selesai. Tinggal sekarang dibacakan takbir, zikir dan takbir. Ya Abdullah bin Abdillah, udkhulul jannah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi. Tinggal zikir la ilaha illallah, al-fatihah, ya subhana rabbika rabbil. Tinggal nanti takziahnya. Nah, itu caranya nanti kita pemakaman jenazah. Kira-kira sudah paham ya? Ambil sekali.